Halo semuanya, saya Andi Wijaya. Kali ini kita akan belajar satu seri eksposisi atau eksegesi surat Filipi. Kita akan mulai belajar ayat per ayat dari teks atau surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ini. Dan kita akan mencoba menemukan kekayaan spiritual dari seorang Rasul Paulus pada gereja di Filipi. Dan tentunya kita percaya bahwa apa yang ditulis Rasul Paulus ini adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus kepada dia ketika dia melayani atau ketika dia bergumul melayani menggembalakan gereja di Filipi. Dan tentunya kalau ini adalah karya Roh Kudus, maka ini adalah karya di dalam gereja dan kita adalah gereja yang juga ikut menerima ajaran tersebut. Sehingga ini bukan hanya sebuah surat untuk gereja di Filipi, tetapi untuk kita sekarang relevan untuk kita pelajari pada hari ini, apalagi di situasi masa pandemi ataupun berbagai macam krisis yang melanda kita, terutama gereja di Indonesia. Nah, saudara-saudara, apa yang akan kita pelajari hari ini, semoga ini tidak hanya menambah wawasan kita tentang firman Allah, tetapi bagaimana apa yang kita pelajari itu sungguh kita bisa melakukan apa yang kita ketahui, seperti yang kemarin atau di video sebelumnya saya pernah memberitahu kepada kita bahwa uh, ajaran atau doktrin yang kita terima lewat pembelajaran firman Allah seperti ini itu adalah akan masuk ke dalam hati kita, di mana itu boleh mengubah ya kehendak kita, keinginan kita, pikiran kita, perasaan kita, semua fakulti jiwa kita boleh bersinergi dengan apa yang menjadi ajaran atau tulisan dari Roh Kudus ini. Nah, saudara-saudara, sehingga kita boleh bersinergi dan akhirnya kita boleh menghasilkan satu ketaatan seperti yang dikerjakan oleh Kristus dan Rasul Paulus sebagai teladan kita. Yang Rasul Paulus katakan, teladanilah aku seperti aku meneladani Kristus. Dan inilah adalah satu model atau teladan yang kita juga harus nyatakan di tengah-tengah konteks di mana kita berada, bahwa kita adalah pengikut Kristus dan orang-orang yang di sekitar kita akan mengikuti kita. Dan ini menjadi satu model yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Sehingga pembelajaran firman Allah ini tidak hanya berakhir ketika kita suka akan firman Allah, kita ingin tahu isinya, tetapi apa yang kita tahu itu menjadi sebuah doktrin yang akhirnya bisa mengubah jiwa kita, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, desire kita, itu akhirnya menjadi bersinergi dengan doktrin tersebut atau kehendak keinginan roh tersebut. Dan itu menghasilkan satu ketaatan yang baik, di mana kita menjadi model atau contoh yang baik di tengah-tengah situasi seperti ini. Nah, saudara-saudara, sebelum kita membahas ayat-ayat di dalam kitab ini, akan lebih baik kita akan pelajari pendahuluannya, dan ada istilah yang mungkin akan saya jelaskan di dalam pelajaran atau eksegesis ini, sehingga para penonton tidak, atau para kita yang belajar tidak bingung, dan mungkin agak sedikit teknis, tetapi saya akan mencoba menjelaskannya dengan lebih sederhana dan mengkombinasikan dengan apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja, khususnya oleh Yohanes Chrysostomus atau John Chrysostom. Ya, dan seperti yang pernah saya ceritakan bahwa kitab suci itu harus dilihat dari berbagai level atau lapisan makna. Jadi dia tidak hanya memiliki satu lapisan, tetapi dia juga berlapis-lapis, ya, seperti permukaan bumi ini juga berlapis-lapis, atau seperti kehidupan kita terdiri dari tubuh dan jiwa. Apa yang terjadi pada tubuh itu juga kompleks, ya, kita bisa anatomi, kemudian apa juga yang ada di dalam jiwa kita. Nah, begitu juga dalam kitab suci.
kita bisa melihatnya dari 4 level, tetapi itu bukanlah sesuatu yang memberatkan kita atau membuat kita menjadi sulit untuk belajar firman Allah. Sebab sekali lagi firman Allah itu diberikan oleh Roh Kudus dan kita memang harus bersinergi dengan apa yang Roh Kudus ajarkan. Apa yang tertulis itulah yang menjadi level 1 kita pelajari dan kemudian itu akan masuk di dalam hati kita ke level kedua. Nah, itulah kehendak kita, perasaan kita, dan pikiran kita itu boleh berproses, bersinergi dengan apa yang menjadi kehendak dari Roh Kudus. Dan kemudian kita menghasilkan satu ketaatan, dan ketaatan itu semakin menguduskan kita. Nah, itulah 4 level. Jadi yang pertama adalah kita mempelajari teks ini. Nah, teks ini akan dikembangkan melalui satu studi tafsir dengan pendekatan linguistik. Ya, ini adalah level pertama. Pendekatan linguistik ini berarti kita belajar secara textual meaning, ya, memakai pendekatan ilmu bahasa atau linguistik seperti sintaksis, semantik, ya. Ini tujuannya adalah supaya kita bisa mengeksegesis atau menggali makna dari teks tersebut secara lebih komprehensif, lebih tepat, gitu. And then yang penting adalah dari teks tersebut menghasilkan satu doktrin yang akan masuk ke dalam hati atau jiwa kita, ya. Nah, ini adalah level yang kedua, di mana perasaan, kehendak, dan pikiran kita atau fakulti dari hati, jiwa itu boleh disentuh oleh doktrin yang kita pelajari. Dan ini pada akhirnya dalam jiwa itu menghasilkan satu wujud sinergi dengan kehendak Allah, dengan doktrin, dan akhirnya menghasilkan level yang ketiga, yaitu obedience atau ketaatan. Nah, ketaatan inilah di mana kita akan mulai mengikis atau menyembuhkan berbagai macam pelanggaran kita, dosa-dosa kita, sehingga itu bisa menghasilkan satu kehidupan yang suci, yang kudus, dan kasih. Ya, dan yang keempat, perbuatan baik, dispassion, kasih yang kita kerjakan itu akhirnya makin menguduskan kita, menjadikan kita adalah orang-orang yang serupa dengan Kristus. Nah, saya kira empat pendekatan ini yang kita akan coba melihat dengan satu sampel dari kitab suci kita, yaitu dari surat Filipi. Dan saya punya kerinduan untuk kita semua supaya bisa belajar dari kitab suci ini, terutama dari surat Filipi, dan nanti akan berinteraksi dengan banyak teks-teks lain ya di dalam kitab suci ini. Tapi pada intinya adalah bagaimana melalui surat Filipi ini kita bisa mempelajari ya kekayaan firman Allah, ya, kekayaan dari ajaran gereja, ajaran Roh Kudus kepada kita, dan ini memperkaya hidup kita di tengah konteks di mana kita berada, ya. Bagaimana di tengah situasi seperti ini kita akhirnya bisa menjadi contoh, bisa jadi model yang baik pada orang-orang yang ada di sekitar kita, tangga kita. Nah, ini yang menjadi harapan ketika firman Allah ini diberitakan, kita akhirnya bisa memancarkan terang firman Allah atau terang kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar kita. Baik, saya akan memulai dari sisi pendahuluannya supaya kita bisa mengerti pendekatan apa yang kita akan pelajari, yaitu 4 level tadi, and then seperti apa konteks surat dari kitab ini, ya, sehingga ketika kita sudah mengerti konteksnya, kita akan mulai masuk kepada teks, ya. Nah, pada level 1 atau level yang saya sebut sebagai historia atau literal meaning, kita akan memakai pendekatan linguistik atau ilmu bahasa, ya. Nah, pendekatan linguistik tentu luas, banyak, tapi saya akan memilih pendekatan yang disebut dengan discourse analysis atau model analisis wacana. Kenapa wacana? Karena apa yang ditulis Rasul Paulus ini ada dalam satu wacana di mana dia dan gereja Filipi memiliki satu diskurs atau satu wacana yang pada saat itu yang mereka hadapi. Nanti kita akan lihat wacana apa yang terjadi di dalam gereja Filipi antara Rasul Paulus dan gereja Filipi. Nah, tentu
discourse analisis atau model analisis wacana ini juga ada banyak sekali pendekatan di dalam linguistik. Nah, khususnya di dalam kajian biblis atau eksegesis, di dalamnya ada berbagai macam pendekatan ya, model analisis wacana ini dalam kaitannya dengan eksegesis. Nah, yang akan saya gunakan adalah pendekatan dari Johannes P. Law. Ya, ini memperkenalkan satu analisis yang disebut sebagai analisis kolon. Nah, apa itu analisis kolon? Nanti kita akan jelaskan ya. Tetapi dari analisis kolon ini akan menghasilkan satu output, yaitu mendapatkan struktur secara besar ya, dan juga tema isi pokok dari surat Filipi ya, yang pada akhirnya ini bisa memberikan satu kontribusi pemikiran teologis atau memperkaya tafsiran-tafsiran yang sudah ada. Nah, jadi sekali lagi kalau kita mungkin ke toko buku atau kita pernah belajar di seminari, tentu ada banyak sekali buku-buku tafsiran tentang surat Filipi ini. Nah, ini bukan hanya sekedar menambah apa yang sudah ada, tetapi saya mencoba melihat surat ini bukan hanya dari sisi tafsir eksegesis secara murni, tetapi bagaimana hasil tafsir itu memberikan satu kontribusi pemikiran teologis, antara lain adalah semakin memperbaharui diri kita, memperbaharui hati kita, sehingga hidup kita itu boleh menghasilkan satu dampak ya bagi orang lain dan terutama bagi diri kita, yaitu semakin diperbaharui serupa dengan Kristus. Itulah yang saya memakai pendekatan 4 level eksegesis ini. Nah, kita lihat lagi di level yang pertama kita akan memakai pendekatan analisis kolon, yang artinya di sini akan menekankan semantik. Semantik ini berarti akan menekankan pada makna atau arti, ya, meaning. Nah, ketika kita mempelajari meaning atau makna, maka kita akan mempelajari apa sih meaning dari teks tersebut. Karena apa yang Rasul Paulus tulis di dalam surat Filipi ini misalnya terdiri dari kata, frase, kalimat yang semuanya memiliki satu kesatuan meaning atau semantik. Nah, inilah yang kita mau mencoba mencarinya. Sehingga nanti akan dibagi berbagai macam unit semantis atau unit meaning. Ya. Nah, arti atau meaning itu ada di dalam tadi teks, dan di dalam teks itu meaning itu melampaui kata, frase, dan kalimat. Jadi gini, setiap kata, setiap frase, setiap kalimat itu punya arti tersendiri. Tetapi di dalam semantik ini, meaning di dalam teks itu melampaui kata, frase, kalimat, ya. Sehingga fokus analisis teks itu harus sampai pada keseluruhan wacana. Jadi kita tidak hanya mempelajari kata demi kata atau studi kata, tetapi melihat secara keseluruhan wacana tersebut. Atau yang sering disebut sebagai struktur makroteks. Ya, struktur makroteks ini meliputi meaning, struktur mikroteks, ya. Seorang penulis teks mulai dari ide wacana yang kemudian secara sadar membangun ide tersebut dalam bentuk struktur mikroteks yang dipilihnya. Struktur makroteks melingkupi meaning struktur dari mikroteks. Artinya bahwa arti dari kata, frase, dan kalimat itu dilingkupi oleh satu struktur wacana. Ya. Nah, seorang penulis menulis teks mulai dari ide wacana. Kemudian dia secara sadar membangun ide tersebut dalam bentuk struktur mikroteks yang dipilihnya. Tesisnya adalah menemukan meaning atau deep structure
melalui analisis teks asli, survei structure. Ya, jadi dalam analisis semantik ini berarti kita mau menemukan meaning melalui analisis teks aslinya, survei strukturnya. Nah, dalam analisis kolon, struktur teks makro paling penting adalah paragraf, yang adalah satu unit semantis yang dibangun dari beberapa kelompok kolon atau cluster, ya. Jadi arti kata, frase, kalimat, ya, atau klausa itu tidak bisa lepas dari isi semantis paragraf yang mewadahinya. Sementara banyak analisis dan interpretasi teks lain lebih memprioritaskan penafsiran struktur mikroteks daripada struktur makroteks. Jadi saudara-saudara, mungkin istilah ini masih agak bingung. Artinya adalah apa yang ditulis di dalam teks itu, baik itu kata, kalimat, frase, itu tidaklah bisa hanya ditafsirkan kata demi kata, tapi harus dilihat secara makroteksnya. Nah, makroteksnya ini yang akan kita pakai ini adalah yang disebut dengan unit semantis, itu yang disebut sebagai paragraf. Nah, unit semantis dalam paragraf inilah yang akan mengcover kata, klausa, ataupun kalimat. Nah, kita akan melihat paragraf itu secara keseluruhan. Nah, arti dari kata-kata, kalimat yang ada di dalam paragraf itu akhirnya tercover di dalam satu unit semantis, ya. Jadi kita mengerti bahwa meaning dari apa namanya, dari setiap kata, frase, dan kalimat itu apa namanya, itu disebut sebagai mikro, ya. Sementara makro yaitu yang disebut sebagai keseluruhan wacana. Nah, makro ini melingkupi meaning dari struktur mikroteks, ya. Nah, kita tentu menyadari bahwa misalnya seperti Rasul Paulus itu menulis, tentu dia mulai dari satu wacana secara makro. Apa yang terjadi kepada gereja di Filipi, ya. Kemudian dia membangun ide tersebut, ide wacana tersebut dalam bentuk struktur mikroteks yang dipilihnya. Jadi tesisnya adalah kita mau menemukan meaning deep structure melalui analisis teks asli, survei structure. Ya, jadi dalam analisis kolon, makroteks paling penting adalah paragraf yang adalah satu unit semantis yang dibangun dari beberapa kelompok kolon dan atau columns, ya. Jadi bisa satu kelompok ataupun beberapa kelompok. Nah, arti kata, frase, klausa, dan kalimat tidak bisa lepas dari isi semantis paragraf yang mewadahinya. Sementara banyak analisis atau interpretasi teks lain lebih memprioritaskan penafsiran struktur mikroteks daripada struktur makroteks. Nah, unit semantis dalam bentuk paragraf akan dianalisis dengan beberapa cara. Pertama, membuat struktur kolon, ya. Kemudian kita akan mengelompokkan. Yang ketiga, mencari isi semantisnya, and then kita akan mencoba menerjemahkannya. Nah, ini memang bagi kita sangat teknis, ya, tapi saya akan mencoba nanti menjelaskannya sesederhana mungkin. Nah, oleh sebab itu dari unit semantis ini kita menghasilkan ada 16 unit, ya. Yang pertama seperti ini, pasal 1 ayat 1 sampai 2, pasal 1 ayat 3 sampai 8, pasal 1 ayat 9 sampai 11, dan seterusnya. Ini adalah unit-unit semantis yang kita dapatkan. Surat ini bersifat personal dan tidak formal secara struktur. Paulus bergerak dari satu ide utama ke ide utama lain seperti terlihat pada struktur berikut ini. Ya, melihat struktur berikut ini, kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa surat ini menekankan dua hal pokok yang dapat disebut tema surat ini, yaitu berbagai perhatian dan nasihat situasional Paulus kepada gereja di Filipi. Ya, jadi kalau kita lihat secara garis besarnya, ada pendahuluan yaitu ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai 2, ini pembukaan surat. Kemudian ucapan syukur dan doa Paulus, ya. Pasal 1 ayat 3 sampai 8, ini adalah ucapan syukur Paulus kepada Allah karena peran serta jemaat
ya, dan Allah dalam pemberitaan Injil atau kabar baik. Kemudian ayat 9 sampai 11 doa Paulus untuk kasih jemaat Filipi bisa semakin berlimpah. Kemudian yang C, berbagai perhatian Paulus. Yang pertama terhadap Injil. Ya, pasal 1 ayat 12 sampai 26 ini berita pemenjaraan Paulus, Injil menjadi prioritas utama. Kemudian pasal 1 ayat 27 sampai 30 nasihat untuk hidup seturut dengan kabar baik tentang Kristus, kerendahan hati, ya. Ini pasal 2 ayat 1 sampai 4, nasihat untuk hidup bersatu dalam kerendahan hati. Kemudian pasal 2 ayat 5 sampai 11, nasihat untuk meneladani sikap Kristus yang rendah hati. Dan kemudian menjadi terang di dunia yang jahat, pasal 2 ayat 12 sampai 18, nasihat praktis cara hidup menjadi terang di dunia yang jahat. Kemudian berita tentang Timotius dan Epaphroditus, yaitu pasal 2 ayat 19 sampai 30, ini tentang pengutusan dan rekomendasi. Lalu berbagai nasihat situasional, ya, pasal 3 ayat 1, nasihat bersukacita dalam Tuhan untuk menghadapi para pembuat kejahatan. Kemudian pasal 3 ayat 2 sampai 11, nasihat untuk berhati-hati terhadap para pembuat kejahatan. Pasal 3 ayat 12 sampai 16, Paulus berlari untuk mendapatkan hadiah dan ajakan untuk melakukan hal yang sama. Pasal 3 ayat 17 sampai 21, nasihat mengikuti teladan Paulus dan rekan-rekannya karena semakin banyak orang hidup bermusuhan dengan Kristus. Kemudian kesimpulan nasihat pasal 4 ayat 1 sampai 9. Ya, ini berbagai nasihat Paulus kepada jemaat Filipi. Kemudian bagian yang E, sukacita Paulus. Ini pasal 4 ayat 10 sampai 20. Sukacita Paulus karena kebaikan jemaat Filipi dalam mendukung kehidupannya, kebutuhan hidupnya. Kemudian penutup pasal 4 21 sampai 23, ucapan salam doa dan penutup. Nah, ini kira-kira wacana yang ada ya di dalam teks surat Filipi ini. Nah, ini A B C D E F ini saya dapat ketika saya sudah melakukan yang namanya hasil analisis wacana atau analisis kolon, sehingga bisa dibagi pendahuluan, ucapan syukur, berbagai perhatian Paulus dan sebagainya. Dan kemudian ada ada 16 ada 16 unit atau 16 paragraf yang ada di dalam surat Filipi ini, ya. Mulai dari ucapan syukur ada 2, pendahuluan ada 1, ucapan syukur 2, berbagai perhatian Paulus ini ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraf. Kemudian berbagai nasihat situasional ada 5 paragraf. Kemudian fokus pada sukacita Paulus 1 paragraf dan penutupnya 1 paragraf. Jadi 16 paragraf ini adalah satu wacana yang kita bagi menjadi 16 paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki semantiknya atau meaningnya. Sehingga meaning dari setiap paragraf yang secara garis besar ini akan disebut sebagai macro meaning. Ya, ini adalah macro meaning. Tentu misalnya ayat 3 sampai 8 ini makro meaningnya adalah ucapan syukur Paulus kepada Allah karena peran serta jemaat dan Allah dalam pemberitaan Injil atau kabar baik. Jadi ini adalah thanksgiving Paulus kepada Allah. Nah, ini adalah makro meaning. Nah, makro meaning inilah nanti yang menentukan meaning dari setiap kata atau frase di dalam ayat 3 sampai 8. Nah, itu yang disebut dengan analisis kolon tadi. Bagaimana saya bisa mendapatkan makro meaning ini? Tentu melalui analisis kolon tersebut. Jadi saudara-saudara mungkin yang masih belum terlalu mengerti akan meaning tersebut, secara sederhananya adalah apa yang ada di dalam paragraf itu menentukan meaning dari apa yang menjadi meaning dari kalimat ataupun frase. Jadi meaning kalimat atau frase itu ditentukan oleh meaning dari paragraf tersebut. Nah, meaning dari paragraf tersebut itu, makna dari paragraf tersebut itu
pada dasarnya itu juga ditentukan oleh wacana secara besarnya. Jadi wacana secara besar itu mengcover seluruh meaning dari paragraf-paragraf yang ada. Nah, wacana atau meaning dari wacana tersebut dari 16 paragraf ini kita bisa mengkelompokkan dua hal pokok yang bisa disebut sebagai tema atau inti dari surat Filipi ini. Yaitu yang pertama adalah berbagai perhatian dan yang kedua berbagai nasihat situasional Rasul Paulus. Jadi berbagai perhatiannya kita bisa lihat di poin yang ke C dan berbagai nasihat ini poin yang ke D. Jadi poin C dan D ini menjadi tema utama dari surat tersebut. Nah, berbagai perhatian itu misalnya tentang Injil, tentang kesatuan, tentang kerendahan hati, menjadi terang di dunia, dan juga berita tentang Timotius dan Epaphroditus. Kemudian berbagai nasihat pastoral, ya, atau berbagai nasihat penggembalaan itu bisa kita lihat mulai dari pasal 3 sampai pasal yang keempat. Nah, ini menjadi tema utama, yaitu perhatian dan nasihat pastoral Paulus kepada gereja di Filipi. Nah, tema utama inilah akhirnya kita bisa menjabarkan menjadi 16 paragraf kecil-kecil. Nah, 16 paragraf inilah yang akhirnya setiap paragraf itu mengcover meaning dari setiap ayat ataupun kolon ataupun klausa dari teks di dalam ayat tersebut. Oke, kita sekarang akan lihat sedikit tentang kolon. Dari tadi saya sebut itu kolon, artinya adalah ini adalah seperti semacam ayat, ya. Kalau LAI itu memakai istilah ayat, ya, tetapi kita memakai istilah kolon. Ayat bukan berarti satu ayat tidak bukan berarti menjadi satu kolon, ya. Tapi yang dimaksud dengan kolon itu adalah satu kalimat atau satu klausa. Artinya kalau satu kalimat atau satu klausa dia memiliki satu subjek dan satu predikat. Itu yang disebut dengan kolon. Ini yang penting. Kemudian kolon ini akan dibuat teksnya, ya, akan dibuat mana subjeknya, mana predikatnya, akan dianalisis, ya, akan dianalisis kata, frase, ya, dan klausa-klausa yang ada di dalamnya. Sehingga nanti kita akan lihat ada seperti ini bentuknya, ya. Ada bentuk ini satu kolon misalnya, ini yang kedua ini juga satu kolon. Jadi ada dua kolon, ada pembagian-pembagian yang mana subjeknya, yang mana predikatnya. Nanti kita akan pelajari. Kemudian dari pembagian ini, sehingga setelah pembagian ini kita akan menganalisa setiap kata, frase, ataupun klausanya dengan pendekatan semantis. Nah, ada dalam pendekatan semantis ini kita akan memakai kategori semantis, ya, yang berbeda dengan kategori bahasa atau tata bahasa pada umumnya. Dan kita bagi menjadi 4, yaitu pertama objek, peristiwa, abstrak, dan relasi. Objek itu adalah entities, ya, berarti semua kelompok benda atau materi. Sedangkan yang kedua peristiwanya adalah semua jenis tindakan atau kegiatan. Yang ketiga abstrak ini adalah semua penjelasan atau keterangan kualitas kapasitas dari objek atau peristiwa, ya, serta menjelaskan hubungan antara objek dan peristiwa seperti merah, cantik, tiga, kemarin, banyak, dan sebagainya. Jadi abstrak ini adalah yang memberikan penjelasan kepada objek. Nah, kemudian ada relasi. Ini adalah jenis khusus abstrak yang mengindikasikan posisi, misalnya di atas, samping, ya, misalnya ini, itu, terus menjelaskan hubungan logis, sehingga, tetapi, walaupun, supaya, karena, dan sebagainya. Oke, ini beberapa istilah yang kita perlu pahami. Kemudian konteks surat Filipi ini sendiri. Konteks surat Filipi ini sendiri tentu
kita lihat beberapa poin penting ya. Misalnya tempat dan tanggal penulisan. Ini surat ini ditulis oleh Rasul Paulus sewaktu dia di penjara, ya. Nah, dalam tradisi biasanya kota Roma ditunjuk sebagai tempat penjara atau tempat penulisannya. Kemudian kita lihat juga surat ini adalah satu kesatuan, ya, bukan ditulis secara terpisah, gitu. Kita lihat motif utamanya adalah ini ya, Paulus hendak mengucap syukur atau terima kasih atas dukungan jemaat ya melalui Epafroditus dan atas bantuan finansial mereka. Namun Epafroditus sakit keras dan sembuh lagi sehingga dia ingin kembali lagi kepada gereja Filipi dan Paulus memberi kesaksian yang baik tentang Epafroditus. Kemudian Paulus memberi informasi tentang keadaannya secara pribadi di Kaisarea. Dia membuka hatinya terhadap jemaat di Filipi dan bercerita tentang keinginan-keinginan yang paling dalam. Ya, dia menjelaskan arti penting Yesus Kristus dalam hidupnya, bahwa hidup adalah Kristus, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Nah, jemaat Filipi harus bersukacita di dalam Kristus. Nah, dari dalam jemaat ada bahaya perpecahan. Mereka harus bersatu hati dalam kerendahan hati. Nah, keadaan di jemaat tidak kacau balau karena di samping nasihat untuk bersatu hati juga ada banyak pujian dan nasihat. Ya, ditempatkan dalam nasihat yang agak umum untuk berpegang pada Injil dan hidup sesuai dengan cara hidup Kristus. Kemudian memang ada bahaya dari luar ya, misalnya seperti agama kafir dan agama Yudaisme, ya, agama Yahudi. Ini dalam pasal 3, 2-3 tentang guru-guru palsu. Nah, ajaran-ajaran yang penting ya dalam berbagai perhatian dan nasihat dari Rasul Paulus di sini adalah ajaran sukacita, kara ya, joy. Ini menjadi ajaran yang penting di dalam surat Filipi. Sukacita tidak berdiri sendiri, tapi selalu dihubungkan dengan topik lain seperti doa, Tuhan, ataupun iman. Ya, selain sukacita, ada juga ketegangan di dalam jemaat Filipi, ya, dalam gereja Filipi. Misalnya beberapa pemberitaan Injil antara anggota-anggota gereja, kemudian antara gereja dan Epaphroditus, antara Euodia dan Sintike. Ya, jadi ada tentang kesatuan hati, ini menjadi topik lain selain sukacita. Kemudian masih ada ajaran-ajaran yang penting seperti pemenjaraan Paulus, Timotius, dan Epaphroditus, masa lalu Paulus, kemudian nasihat-nasihat berhidup sebagai orang percaya. Nah, Paulus menulis dalam situasi sulit sebagai seorang tahanan. Ini adalah satu surat yang mendorong gereja untuk mengikuti teladannya dalam penderitaan, ketekunan, dan terutama dalam bersatu padu, sehati, sepikir. Kepenjaraannya bukan satu kekeliruan, tapi ini adalah cara Kristus merendahkan dirinya, ya, sampai mati, dan ini menjadi nyata juga di dalam kehidupan Rasul Paulus seperti yang dialami oleh Kristus. Nah, jadi pemenjaraan Paulus ini berguna untuk pemberitaan Injil dan gereja di Filipi. Saya kira ini beberapa hal yang penting yang bisa saya bagikan, ya. Ada beberapa ciri khas ya surat ini. Surat ini bersifat ramah tamah, kemudian Rasul Paulus mempunyai relasi yang baik dengan jemaat. Ya, Paulus tidak membahas secara panjang lebar aspek-aspek dari ajaran tentang keselamatan, tapi ada beberapa hal yang disebutkan ya, seperti Kristus yang direndahkan, ditinggikan, pembenaran melalui iman, salib, kebangkitan Kristus, kedatangan kembali Kristus. Lalu ada beberapa hal praktis yang dibicarakan seperti situasi Paulus di dalam penjara, pentingnya beberapa wanita bagi pemberitaan Injil, informasi tentang Timotius dan Epaphroditus, dan laporan tentang pemberian dari jemaat. Kemudian juga menekankan persekutuan, ya, persekutuan dalam berita Injil, persekutuan roh, persekutuan dalam penderitaan Kristus. Ini kata ini juga penting. Ya, nanti kita akan bahas ya arti koinonia ini.
Kemudian ada satu hal yang penting yaitu himne Kristus Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ya. Ini adalah nasihat Paulus ya mengenai kesatuan hati. Tafsiran ini penting sekali ya. Paulus memakai himne ini untuk menasihati gereja supaya bersatu hati. Kemudian ini juga adalah surat doa ya, ucapan syukur dan doa syafaat dan nasihat untuk berdoa dan mengucap syukur dan bersukacita ini begitu kental juga di dalam surat ini. Kemudian ada motif penderitaan ya dalam surat Filipi. Paulus menderita karena dipenjarakan karena pemerintah-pemerintah Injil yang mencari kepentingan sendiri. Jemaat harus menderita bagi Kristus. Oke, and then orang percaya mengarahkan perhatiannya ya pada hari Kristus pada masa depannya. Jadi ini juga ada bersifat eskatologis ya, hidup untuk hari Kristus itu. Dan Paulus juga memakai atau berbicara tentang penghayatan iman ya. Kristus adalah pusat hidup dia, hidupnya adalah Kristus, pengenalan akan Kristus adalah hal yang utama ya. Kemudian bersukacita dalam iman, ini berarti iman kepada Kristus ya. Gereja dapat bersukacita juga dalam situasi yang sulit dan berat. Jadi kenapa dari awal tadi saya katakan di tengah situasi ini kita tetap punya iman dan pengharapan sukacita dalam berbagai situasi yang sulit dan kental sekali di dalam surat ini. Misalnya kalau kita baca di dalam pasal 3 ayat 10, pasal 3 ayat 14, pasal 4 ayat 13. Ini semua adalah bersukacita di dalam iman, yaitu dalam iman kepada Kristus ya, sehingga kita dapat bersukacita dalam situasi yang sulit dan berat. Kesatuan dengan Kristus dan persekutuan dengan orang percaya menghasilkan sukacita yang Paulus alami. Nah, saya kira ini beberapa ciri khasnya. Kemudian, apakah ada guru-guru palsu? Saya kira kesimpulannya adalah tidak ada guru-guru palsu ya di dalam gereja Filipi yang secara aktif mempengaruhi jemaat ya, mendesak mereka untuk bersunat atau hidup dalam percabulan, beda seperti dalam konteks di gereja di Galatia. Tapi Paulus memberikan peringatan yang cukup tegas. Ternyata dia melihat memang ada bahaya yang mengancam gereja di masa depan atau pengaruh dari lingkungan bukan Kristen. Ya, seperti latar belakang di pasal 3 ini adalah agama Yahudi bukan Kristen ya, yang dapat mengancam iman dari gereja di Filipi. Selain itu juga ada lingkungan non-Kristen yang dapat mempengaruhi jemaat Filipi. Ya, jadi memang tidak ada guru-guru palsu di dalam, tetapi ada bahaya dari luar yang mengancam, itu seperti agama Yahudi dan juga lingkungan non-Kristen ya, yang bisa mempengaruhi jemaat. Misalnya dalam Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Oke, jadi secara garis besar surat ini ditulis oleh Rasul Paulus adalah satu surat dari penjara untuk gereja di Filipi supaya mereka memiliki satu kerendahan hati, kesatuan hati dan sukacita di dalam Kristus, di dalam mengarungi kehidupan iman mereka di dalam gereja supaya tetap bersatu hati dan memegang teguh iman kepada Kristus sehingga pada akhirnya mereka boleh tahan berdiri di hadapan hari Kristus atau di masa depan itu dalam Filipi 3 ayat 10 kemudian ayat 20 sampai 21. Kemudian dari sisi lain ini juga Paulus mengucap syukur atas perhatian gereja ini ya terhadap kondisi kehidupan Paulus terutama di masa sulit seperti dia ada di dalam penjara. Jadi Paulus mengucapkan rasa terima kasihnya atas dukungan gereja Filipi melalui Epaphroditus. Namun karena Epaphroditus sakit ya setelah dia mengunjungi Rasul Paulus dan dia sakit, akhirnya Paulus menuliskan surat ini kepada gereja di Filipi untuk mengabarkan bahwa Epaphroditus itu sudah oke, sudah sembuh dan akan kembali lagi ke
Filipi, dan Paulus memberikan kesaksian yang baik tentang Epaphroditus, ya. Dan beberapa hal, ya, tadi juga saya katakan memang ada bahaya perpecahan, yaitu harus ada bersatu hati dalam kerendahan hati, and then ada juga bahaya dari luar. Jadi bahaya dari dalam yaitu perpecahan, sedangkan bahaya dari luar itu adalah ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan iman atau ajaran Kristus, seperti agama dari pagan, ya, Hellenism, dan agama Yahudi. Ini adalah dua ajaran, Hellenism dan Judaism, ini yang selalu mengganggu keutuhan dari iman Kristen. Oke, I think ini ya beberapa hal yang bisa saya bagikan tentang konteks dari surat Filipi secara umum, secara garis besar. Untuk detailnya mungkin kita bisa baca misalnya buku dari F.F. Bruce atau G.R. Hawthorne, ya, dan juga dari Chrysostom, ya, John Chrysostom mengatakan bahwa secara garis besar Paulus mengingatkan kepada gereja di Filipi supaya mereka worthy, ya, layak di hadapan Kristus, mereka ready to suffer for Christ, ya, menderita untuk Kristus, walaupun ke depan mereka bisa menghadapi persekusi ataupun penganiayaan, ya, dan ini ditekankan oleh Chrysostom atau di dalam introduction-nya, ya, dalam homilinya, bahwa be humble and then ready to suffer, dan tapi selalu bersukacita di dalam Kristus. Kemudian ini juga menekankan satu one mind and then humility, ya, kata Chrysostom, dan juga hati-hati terhadap orang-orang Yahudi, ya, yang dia anggap itu seperti dogs and evil workers, begitu tegas, ya, terhadap mereka. Nah, ini harus hati-hati terhadap hasutan atau ajaran mereka, sehingga jemaat Filipi tidak tergerus, ya, untuk masuk ke dalam ajaran tersebut. And then Chrysostom juga mengatakan bahwa ini adalah a golden change, ya, for our soul. It means that kita juga harus mengisi akan iman kita, ya, seperti yang dia alami, bahwa bukan mencari akan harta duniawi, tetapi juga bagaimana mencukupkan diri, ya, dan juga selalu memberi, gitu. Dan Chrysostom juga mengatakan kepada kita tentang gereja di Filipi ini adalah mereka yang murah hati, ya, yang mempedulikan orang lain dan juga memberi. Dan ini ditunjukkan yang dia lakukan untuk Rasul Paulus, ya. Nah, ini beberapa hal penting dari Chrysostom, saya kira seperti yang tadi sudah saya uraikan, dan pada video berikutnya kita akan pelajari teks-teks yang ada di dalam surat tersebut dengan pendekatan tadi 4 level, yaitu level sintaktik atau semantik, and then yang kedua spiritual meaning-nya, dan yang ketiga aplikasinya, obedience-nya, dan yang keempat adalah anagogik atau pengudusannya. Thank you semuanya for the watching. Kita akan lihat pada video berikutnya tentang exegesis dari surat ini. Bye-bye.